Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan bagian akhir dari ibadah haji. Dan alhamdulillah Muhammadiyah lewat KPIHU tadi malam memberangkatkan jamaah haji dari kampus ke asrama haji. Tahun ini jumlah jamaah haji Indonesia informasinya tadi adalah 221.000. Jadi jumlah jamaah terbesar di dunia. Yang kedua Pakistan 180.000, yang ketiga Turki 170.000, dan yang lain. Baik, kita lanjutkan bagian akhir dari ibadah haji. Ini adalah adz-dzahabu ila Arafah. Jadi ini rangkaian acara resminya haji. Yang kemarin kita bahas itu umrohnya. Nah sekarang haji. Idza kana yaumut tarwiyah, apabila sudah datang hari tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Fahrim bil haji, maka berikhramlah. Jadi memakai pakaian ikhram. Bagi laki-laki 2 lembar kain putih tidak berjahit. Nah bagi wanita pakaian ya berjahit tidak apa-apa bagi wanita. Bil haji min Makkah, berangkatnya dari Mekah. Kalau kemarin kita berbicara umroh, bagi warga Mekah kalau mau umroh itu dia harus keluar Mekah dulu. Nah itu harus keluar kota Mekah. Karena dia harus memulai ikhramnya itu dari mikot. Nah, mikot terdekat dari kota Mekah, kira-kira hanya 6 kilo, itu Tan'im namanya. Kemudian yang bagian selatan agak jauh sedikit, kira-kira 15 kilo, itu Hudaybiyah. Kemudian yang bagian Mekah Timur itu ke Ji'ronah. Ji'ronah itu mikot paling jauh, 30 kilo. Hudaybiyah itu tempatnya perjanjian Hudaybiyah itu. Tan'im itu tempat mikot pertama yang dilakukan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ji'ronah itu adalah tempat mikotnya Nabi bersama sahabat dan tempat Nabi ketika melakukan pembagian ghanimah perang Nahawan ya. Ji'ronah itu nama orang asalnya itu. Ji'ronah, nama seorang wanita. Di situ awalnya itu ada masjid kecil.
yang merawat di situ itu seorang wanita, dan dia menyapu membersihkan masjid itu sampai pernah tidak ada alat untuk membersihkan itu, sehingga dengan rambutnya yang panjang itu dia nyaponi masjid, sehingga dia mendapatkan sanjungan dari Nabi, dan masjid itu diberi nama Masjid Ji'ronah. Baik, nah bagi jamaah haji khususnya Indonesia, berangkat ke Arafah itu berangkatnya dari hotel, yaitu dari rumah sementara ya, rumah Mekah. In kunta mutamattian, ya dalam hal ini adalah haji tamattu. Hampir seluruh jamaah haji Indonesia itu memilih tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Bil kaifiyatil madhkurah, dengan tata cara yang tadi disebutkan kemarin yang sudah kita bahas. Tsumma dhhab ila Mina tusalli dzuhra wa baqiyas shalawatil khamsi biha. Setelah itu, setelah pakai pakaian ihram, jadi ingat memakai pakaian ihram itu mandi dulu, kemudian pakai wewangian dulu. Setelah pakai pakaian ihram sudah tidak boleh pakai wewangian. Jadi sebelumnya itu kemudian berangkat ke Mina dulu, ke Mina, tidak langsung ke Arafah. Zaman Orde Lama itu jamaah haji memang diberangkatkan ke Mina dulu, kemudian baru ke Arafah. Nah, zaman Orde Baru itu kemudian muncul kebijakan karena pemerintah akan menanggung biaya yang banyak gitu ya. Jadi dari Mekah gerutu ke Mina, kemudian baru ke Arafah, kemudian nanti ke Musdalifah, ke Mina lagi. Nah itu sehingga oleh pemerintah ditetapkan dari Mekah langsung ke Arafah. Tetapi jamaah negara-negara lain itu memang ke Mina dulu. Nah termasuk Muhammadiyah. Oleh sebab itu, kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW, maka sebelum ke Arafah itu ke Mina dulu. Jadi berangkatnya pagi, sampai di sana sholat zuhur, asar, maghrib, isya di Mina, kemudian bermalam. Pagi hari setelah sholat subuh, baru berangkat ke Arafah. Kita teruskan. Fa'idha tola'atis syamsu al-yaumit tasi, maka ketika sudah muncul matahari pagi, yaitu tanggal 9, Yaum Arafah, fasir ila Namirah. Nah ini, jamaah haji tidak semuanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, karena faktor keamanan, faktor situasi kondisi. Jadi sebelum sampai ke padang Arafahnya itu ke Namirah dulu sebenarnya. Nah kadang-kala ada jamaah haji yang tidak tahu tempatnya Namirah itu di mana, ya raro wong sakmono akeh. Nah gitu. Jadi upayakan kalau Bapak Ibu yang belum haji ya, akan berangkat nanti tahun depan atau apa, atau sekarang ini nanti, ya, itu ya memang harus ada beberapa orang ya yang nekat seperti itu ke Namirah dulu. Nah, Masjid Namirah itu, masjid ya Namirah, itu memang separuhnya itu masuk wilayah Arafah, yang separuh itu masuk wilayah Mekah. Jadi mulabbiyan au mukabbiron, sambil membaca talbiyah. Fa'idha ataitaha wazalatis syamsu, maka ketika sampai di situ dan wazalatis syamsu, matahari sudah condong, faruj ila batnil wadi, maka bergeserlah ke batnil wadi. Batnil wadi itu tempat, batnun itu artinya lembah, dangkal gitu ya. Wasolli zuhra wal asra jami'an, kemudian
sholat zuhur dan asar berjamaah, dijamak maksud saya. Nah itu ketika berada di Arafah. Summa'til mauqifah, kemudian datanglah ke tempat wukuf. Nah, jadi tempat wukuf itu luas sekali dan ya khusus bagi yang belum supaya bisa membayangkan gitu ya. Nah itu sudah dibagi-bagi untuk Asia Tenggara daerah sini, untuk Eropa daerah sini gitu. Jadi sudah bisa dikelompok-kelompokkan gitu. Nah sekarang ini malah payonnya itu sudah lebih bagus. Saya masih menangi dulu awal-awal itu pernah tidak ada apa-apanya, jadi hanya tenda biasa aja dan bawahnya itu ya pasir biasa. Nah sekarang sudah lebih bagus. Itu untuk wukuf. Jadi wukuf itu artinya dari kata wakofa, berhenti. Arafah itu dari kata arafa ya'rifu, mengenali. Ada riwayat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia bisa mengenali Tuhannya. Jadi Arafah itu tempat berkontemplasi. Ya, jadi wukuf berdiam diri di situ itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat, melakukan evaluasi diri dan seterusnya itu. Wa in amkanaka, dan apabila memungkinkan, waqafta indas sahra, kalau bisa diselingi juga berdiri di atas sahra. Sahra itu batu yang menonjol gitu ya. Wad'ullaha biha, dan berdoalah kepada Allah. Bima syi'ta, apa yang Anda inginkan dalam doa itu. Mustaqbilal qiblah hatta taghrubasy syams. Jadi menghadap kiblah. Kiblah maknanya itu ya menghadap ke Ka'bah, ke Mekah. Jadi jarak antara Arafah dengan Mekah itu kurang lebih 12 kilo. Jadi mulai wukufnya itu adalah setelah lengser matahari gitu ya. Itu kemudian semuanya berada di Arafah, di padang Arafah itu melakukan wukuf. Nah, biasanya diawali oleh khutbah wukuf. Khutbah wukuf, khotibnya itu di Masjid Namirah. Khutbah dalam bahasa Arab dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian oleh Kementerian Agama, gak repot-repot gitu ya, maka masing-masing KBIA itu boleh melakukan khutbah sendiri-sendiri di tenda-tendanya masing-masing. Timbangan ngrungokno bahasa Inggris yo gak ngerti, bahasa Arab apa maneh gitu ya. Nah, itu kemudian dianjurkan seperti itu. Pokoknya kloter-kloter itu ya, satu kloter itu silahkan itu pidato sendiri, memberi khutbah penerangan tentang keagamaan, tentang kesabaran, tentang ketahanan dan seterusnya itu. Fa idza gharabatis syamsu fa'afid min Arafah ila Muzdalifah. Berdiri berdiam di situ itu sampai datangnya waktu maghrib. Ketika sudah datang waktu maghrib, maka bergeser menuju Muzdalifah. Nah, sebagian warga Indonesia bergeser dari Arafah ke Muzdalifah itu banyak yang jalan kaki. Tetapi demi keamanan itu sudah disiapkan bis. Disiapkan bis, maka ketua kloter itu bertugas untuk mengkoordinasikan. Jadi, saudara-saudara, bis Anda itu bertempat di sini, nanti ikuti saya. Nah, gitu. Begitu sudah surup, nah itu berangkat menuju bis untuk diangkut ke Muzdalifah. Kira-kira 3-4 kilo lah. Wasolli bihal maghriba wal isya jam'an.
sholat maghrib dan isya-nya itu di Muzdalifah, jadi bukan di Arafah. Ini meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabit tilkal lailata biha. Wabit dan mabitlah dan ngineplah di situ, bermalamlah di Muzdalifah itu pada malam itu. Nah, jamaah sekalian, sulit dibayangkan kalau semuanya itu nginep, karena jamaah yang terutama jamaah Indonesia ya 221.000 itu kalau nginep baru pagi-pagi yang berangkat ke Mina, susah sekali. Nah, sehingga para ahli fikih Arab Saudi, para fuqaha itu sudah sepakat yang penting itu sudah istirahat di situ. Nah, itu. Jadi nginepnya itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, itu sudah cukup. Bahkan bagi yang sakit itu lewat itu aja sudah dianggap sah oleh para fuqaha di sana itu. Walid du'afa ayyadfa'u minha ila Mina. Bagi yang sakit, yang karena kondisi kesehatan, nah itu yang penting sudah melewati Muzdalifah dan kemudian langsung dibawa ke Mina. Tapi yang menurut Nabi betul itu yang nginep dulu, baru pagi-pagi setelah subuh itu baru berangkat ke Mina. Wad'ullaha inda wusulikal masy'arul haram mustaqbilal qiblah. Nah, ini juga susah bagi masyarakat bangsa jamaah haji Indonesia menghadap Masy'aril Haram ya, di samping ada tandanya seperti seperti menara gitu. Nah, itu di samping itu berdoalah tapi menghadap kiblat. Ya. Kami biasanya itu sepakat dengan teman-teman itu, mari kita coba mengikuti apa sih yang dilakukan oleh Nabi itu. Nah, itu. Wa kabbir wa halil, bertakbir dan tahlil. Wadfa qabla tulu'is syamsi. Kemudian sebelum terbitnya matahari itu segera berangkat ke Mina. Hatta ta'tiya batna muhassir. Perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, tadi kan ke Mina dulu, lalu ke Arafah ya, kemudian ke Muzdalifah, lah dari Muzdalifah ini balik ke Mina. Jurusan dari Muzdalifah ke Mina itu melalui sebuah lembah. Nah, sekarang itu diterobos dengan jalan tol. Dulu Nabi itu berjalan di situ. Itu namanya apa tadi? Hatta ta'tiya batna muhassir. Batna muhassir itu lembah ya. Lembah muhassir. Nah, di situ itu wa alaika bihasal khudfi thumma asri bisairika fiha. Kalau Anda berjalan di situ, jalannya yang cepat. Jangan pelan-pelan. Nah, kenapa di situ kok harus jalan cepat? Nah, menurut riwayatnya Batni Muhassir itu adalah tempat pemberhentian Abraha waktu akan menghancurkan Ka'bah itu. Jadi seluruh pasukannya itu berhenti di situ, membuat kemah di situ, dan ketika turun azab Allah ya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, itu ya di daerah situ itu. Jadi turunnya siksa azab Allah pada tentara-tentara Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Dan Abraha dengan pasukannya itu kan berhenti di situ itu membuat kemah besar. Nah, makanannya itu adalah merampas kambing-kambingnya orang-orang di sekitar situ. Termasuk 200 kambingnya Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib marah dan mendatangi Abraha itu. Kamu mau menghancurkan Ka'bah silakan, tapi kambing-kambingku itu kembalikan, itu milikku.
Sehingga Abraha tertawa, lah kamu kok lebih berat kambingmu daripada Ka'bahmu yang akan saya hancurkan. Abdul Muthalib menjawab, kalau kambing itu milikku, kalau Ka'bah ada yang punya, dia yang akan menjaga. Akhirnya kambing itu dikembalikan. Nah itu di Muhasir, di Batni Muhasir. Wa asri bisairi kafiha, jalan cepat di situ itu. Fa idza wasalta ila Mina farmi jumratal aqabah. Jadi jarak antara Muzdalifah dengan Mina itu di tengah-tengahnya itu ya Batni Muhasir itu perbatasan. Nah setelah sampai ke Mina itu pagi hari gitu ya, itu diatur oleh pemerintah Arab Saudi bahwa untuk Asia Tenggara itu adalah pagi jam 7 sampai jam 10. Padahal Jumrah Aqabah itu utamanya, fadilahnya itu adalah setelah sholat zuhur. Tapi karena pembagian ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi rebutan. Sehingga untuk Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina itu jam pagi jam 7 sehingga jam 6 itu sudah banyak yang berangkat. Bisam'il khasayati an batnil wadi wa kul ma'akul li khasatin minha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Jadi ketika sampai di Mina itu jamaah haji wajib melempar jumroh Aqabah saja. Aqabah saja dengan 7 lemparan. 7 lemparan. Besoknya itu baru ula wusta Aqabah. Besok lagi ula wusta Aqabah. Tapi kalau hari pertama tanggal 10 itu tanggal 10 Dzulhijjah itu jamaah haji melempar jumroh Aqabah saja. Menurut ceritanya kenapa kok harus melempar jumroh itu? Ya, jamroh itu adalah meneladani Nabi Ibrahim ketika mau berangkat menyembelih anaknya kan gitu ya. Nah, itu kemudian dihalangi atau digoda oleh syaitan. Wahai Ibrahim, Anda mau kemana? Ini akan menuruti perintah Allah menyembelih anakku. Lowong anakku disembelih. Anak itu kan harus dihormati. Sehingga Nabi Ibrahim marah, oh berarti ini setan, dilemparlah setan itu. Nah, gitu. Nah itu sampai beberapa kali itu. Jadi ibadah haji ini lebih banyak menapak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim. Dan yang kedua, secara teologis ini adalah bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Itu luar biasa. Maka setelah jumroh Aqabah itu kemudian boleh tahallul awal. Dan setelah tahallul awal itu diteruskan dengan menyembelih kurban, menyembelih dam, ya, dam tamatuk namanya, atau dam nusuk. Kata Allah, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu makhillah. Jadi jangan sampai kurban itu dilakukan jangan sampai tahallul dilakukan sebelum hatta yablughal hadyu makhillah. Siap sedia kurbannya itu. Jadi peristiwa perintah Ibrahim kepada anaknya Ismail itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail,
saya menerima perintah untuk menyembelih kamu, perintah lewat mimpi. Fanzur madza tara, coba engkau fikirkan bagaimana pendapatmu. Jadi ini contoh ya, teladan Nabi Ibrahim itu, meskipun itu perintah dari Allah, tapi beliau masih memberi ruang diskusi dengan anaknya. Kalau bahasa kita mungkin, nak, aku diperintah Allah menyembelih kamu, kamu harus taat. Ojo kaken cangkem, kan begitu mestinya. Tapi Nabi Ibrahim dah, fandur madza tara, ya apa nak pendapatmu nak? Ini sebuah komunikasi timbal balik ya antara orang tua dengan anak. Jadi ini teladan bagi kita. Jangan sampai putus komunikasi antara orang tua dengan anak. Fandur madza tara. Saya kira bukan hanya orang tua dengan anak ya, para pejabat ya, para petinggi itu ya pejabat itu kan banyak ya, rektor ya pejabat. Sebelum membuat kebijakan itu harus ada ruang diskusi, ada proses sosialisasi. Jangan ujuk-ujuk. Ini BBM kemarin decline itu dari 23.000, besoknya 26.000. Kalau saya ngandani. Tapi kalau minta pendapat pasti diprotes sih. Kesuwen timbangannya protes-protes. Jadi harus ada ruang dialog itu. Saya kira dalam banyak urusan lah, dalam banyak masalah. Sebagai kepala desa, ketua RT, ketua RW harus membiasakan begitu. Fandur madza tara. Maka qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, karena dasar Nabi Ismail itu orang yang terdidik dengan baik, akidahnya mantap, ya sudah, ya abatif alma tu'maru. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, jalankan. Jangan ragu-ragu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, saya kira luar biasa itu. Nah, jamaah sekalian, jadi setelah itu kemudian tahallul awal dan kemudian berangkat ke Mekah gitu ya. Sampai mana tadi? Wa kul ma'a kulli hasatin minna Allahu akbar Allahumma ya, sambil berdoa. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura tsumman har hadiyaka. Kemudian sembelilah hadiyumu itu wa tahallal bi khalqi sya'ri ra'sika au taksirihi. Jadi kemarin sudah saya singgung, tahallul itu yang baik itu ya. Fahliku ru'usakum. Ya, jadi mencukur, bagi wanita menggunting sebagian rambut. Jadi yang utama itu cukur. Yang kedua ya menggunting sebagian. Au taksirihi, memendekkannya saja. Bihadza takhallulil awali yakhillu laka kullu syai'in minal mahdhuratil ihram illa nisa. Dengan begitu maka selesailah prosesi utama itu, karena sudah tahallul awal boleh melepas ihram. Nah, kemudian kembali ke tenda di Mina. Di Mina itu sudah disediakan tenda dan sekarang tendanya bagus-bagus, sudah permanen. Nah, gitu. Nah, di situ tinggal ya mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, terus nginep malam, dan besoknya lempar ula wusta akobah, ula wusta akobah. Ada yang menginap di Mina itu 2 hari 2 malam, ada yang menginap 3 hari 2 malam. Kita teruskan. Summa tawajjah ila Makkah wa tufil baiti sab'at aswatin. Bagi yang mampu, nah jamaah haji Indonesia itu biasanya tidak langsung ke Mekah. Tapi Nabi dulu setelah Jumrah Aqobah menyembelih hadiyu itu kemudian berangkat ke Mekah. Nah,
diatur oleh jamaah haji Indonesia itu lebih baik nanti saja, karena butuhnya itu ke Mekah itu untuk tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu boleh nanti saja. Itu. Wasolli rakaataini tawaf tsumma shrab ma Zamzam. Jadi bagi yang sudah lalu bisa ke sana, Nabi dulu memang ke sana. Langsung kemudian tawaf ifadah, kemudian minum setelah tawaf 7 putaran ya, itu kemudian sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, di depannya, di belakangnya makom Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu tsumma shrab ma Zamzam. Setelah itu minum air Zam-Zam. Nah, ini memang yang dilakukan Nabi begitu. Dan ada hadisnya sahih Bukhari, Nabi minum air Zam-Zam sambil berdiri. Padahal Nabi sendiri memerintahkan umatnya supaya minumlah dengan duduk. Tapi ketika minum air Zam-Zam itu Nabi minum sambil berdiri. Berarti boleh. Nah, gitu. Was'a bainas Safa wal Marwah. Setelah minum air Zam-Zam, nah itu biasanya jamaah haji Indonesia ya istirahat sebentar. Nah, kemudian menuju Safa untuk melakukan sa'i. Sebagaimana waktu umroh kemarin. Nah, itu. Waktu umroh kemarin. Jadi sa'i itu artinya berjalan. Berjalan dari Safa ke Marwah. Itu sambil mengucapkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, itu yang dibaca. Illam takun tas'a ba'da tawafil qudum fil qarni tsummarji ila mina tabitu fiha al-lailataini aw salatsa layalin. Setelah selesai sa'i itu balik ke Mina 2 malam atau 3 malam. Tetapi jamaah Indonesia biasanya memang ditahan. Wes gak usah nang Mekah sik. Di Mina dulu langsung. Nginep 2 malam atau 3 malam. Kalau 2 malam saja itu disebut nafar awal. Kalau memilih 3 malam di situ maka namanya nafar akhir atau nafar tani. Maktab itu milik pemerintah sana yang melayani makanan itu menganjurkan supaya nafar awal 2 malam saja, cegah ake-ake ngwe mangan. Nah, gitu. Itu berarti sudah keuntungan bagi mereka gitu. Jadi waman ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Jadi ayatnya begitu. Jadi kalau memang kesusu ada acara ya monggo 2 malam saja langsung balik ke Mekah. Tapi waman ta'akhkhara ingin yang akhir yang 3 malam fala itsma alaihi tapi ditambah liman ittaqa. Berarti itu lebih utama. Nah, saya biasanya membiasakan kelompok KBI ini saya anjurkan pilih yang kedua saja, yang 3 malam saja dan pasti dituruti. Pasti dituruti oleh maktabnya itu.
Warmil jimara as-salasah al-ula thumma al-wusta thumma al-aqabah ba'da zawalil yaumil hadi asyarah wa tsani asyarata wa tsalits asyarata bil kaifiyatil mazkurah, dengan tata cara yang sebagaimana telah disebutkan tadi itu. Jadi tugas ke Mina itu bermalam dan melempar jumroh. Kerikilnya, lupa tadi, kerikilnya itu diambil di Muzdalifah. Jadi sekali lubang itu kita melempar 7 kerikil sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian berdoa. Kemudian lempar di wusta 7 lemparan. Kemudian di Aqabah 7 lemparan. Jadi tinggal ngitung 7 kali 3 kali 7 yang Aqabah pertama itu. Nah itu sampai 3 kali. Jadi jamaah haji biasanya disiapi kantongan. Tapi kadang-kala ono sing rada aras-arasen. Ndoleki krikil iki ono Mina wis nonggone, sebab kadang-kala orang paling tertib itu orang Indonesia. Jamaah luar negeri itu kadang-kala ngantem itu kok waduh itu wantem mbok tepak bondak itu kadang-kala ya kena endas kena macam-macam. Kadang-kala tidak masuk ke lubang itu. Nah itu kemudian diluroni, dijupui wong-wong digawe-gawe. Nah, paling tertib jamaah haji Indonesia. Karena memang sudah diatur sebelumnya ya sedemikian rupa, waktu di Muzdalifah wis diwehi kantongan, dikondoleki kerikil sakake-ake. Nah, gitu. Sehingga tertib. Yang rada ngawur-ngawur itu ya memang ya tonggo-tonggo sebelah. Wa in ta'ajjalta ila Makkah ba'da tsani asyarata fala haraja. Nah, barang siapa yang ingin ke susu, nah itu ya gak apa-apa. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Wa man ta'akhkhara, nah itu tadi ayatnya itu. Wa tantahi bihadza a'malu hajjika, dan dengan demikian maka selesailah prosesi ibadah haji. Nah mungkin sekarang itu yang agak jadi masalah itu adalah kurban itu ya. Menteri Agama menyarankan dam itu neiso dikumpul nang pemerintah lah. Nah, itu di Indonesia gitu. Tetapi Muhammadiyah sudah membuat edaran berupa fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah bahwa dam itu boleh disembelih di dalam negeri dengan berbagai pertimbangan ya, karena asas kemanfaatan dan lain sebagainya. Para fuqaha di sana itu memang berbeda pendapat. Awalnya itu memang dam yang wajib disembelih di tanah haram itu adalah dam nusuk. Tetapi dam-dam kafarat yang lain itu boleh di mana saja. Nah, itu fatwa lama. Nah, sekarang fatwa baru, nah gitu. Boleh dam nusuk disembelih di negaranya masing-masing itu boleh. Nah, jadi itu hasil-hasil ijtihad seperti itu kan ijtihad baru tidak bisa menghapus ijtihad lama. Ya. Gimana Pak Wahab itu dalilnya? Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad. Muhammadiyah di soal jawab jilid 1 tentang rokok itu hukumnya makruh. Makruh. Itu ijtihad awal. Nah, setelah berbagai pertimbangan macam-macam, itu tahun 30-an loh itu. Nah, sekarang dioncei lagi, ternyata muncul ijtihad baru bahwa rokok itu adalah haram. Sehingga banyak ada orang Muhammadiyah jualan rokok loh. Sampean Muhammadiyah kok jualan rokok? Iya, saya menggunakan fatwa lama. Karena fatwa itu tidak bisa hilang itu. Jadi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Saya kira begitu itu banyak sekali terjadi.
Mina tempat mabit itu juga ijtihad awal itu ya di sekitar Jamarot itu Mina, tapi karena jumlah jamaah haji itu sangat banyak sekali sudah tidak muat, maka dibentuklah Mina Jadid. Nah itu Mina Jadid itu artinya Jadid itu artinya baru, Mina baru, seperti Gresik kota baru, nah gitu loh. Nah, jadi Mina Jadid di balai gunung, nah ada terowongannya itu. Lah sekarang Mina Jadid penuh saking akeh jamaah, sehingga para fuqaha gawe ijtihad baru namanya Mina Ajyad. Ajyad itu sebenarnya jalan, nama jalan menuju ke hotel-hotel di Mekah itu. Jadi itu sudah wilayah masuk Mekah itu. Makanya para ahli fikih di situ menyatakan yang penting melewati Mina. Nah, nanti nginep di hotel, lah pagi harinya berangkat untuk melempar jumroh. Bayangkan. Jadi memang itu ono dalile itu. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkinah. Jadi kadang-kala hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman. Nah, oleh sebab itu fatwa PP Muhammadiyah itu saya kira ya perlu kita sebarkan gitu. Jadi tidak masalah. Inilah jadi kita beragama itu ya dinamis itu ya. Dan di banyak tempat itu seperti itu. Imam Syafi'i saja ada qaulul qadim, qaulul jadid kok. Nah, waktu masih beliau di Irak itu menyentuh wanita tidak apa-apa, pokoknya tidak ada syahwatnya kan gitu ya. Begitu beliau pindah ke Mesir, sawangannya kok podo ambek Hanafi ya, wes pokok batal lah wes, nah itu kan gitu. Jadi begitu. Nah oleh sebab itu kita beragama itu ya jangan la taghlu fi dinikum, nah itu. Jadi ojo patok bangkrong gitu. Kita harus beragama itu dengan semangat kemajuan. Nah, itu. Baik, jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Tidak tahu nanti kita pakai judul apa lagi. Jadi masalah haji insya Allah sudah selesai. Nah tinggal kita ini mendoakan ya mudah-mudahan jamaah kita menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.